Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widya Tulastari, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Di sini saya buat video untuk tugas besar manajemen komunikasi proyek dengan dosen pengampu Ibu Leli Walida. Pengertian dari manajemen komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Komunikasi telah diketahui sebagai salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan gagal atau suksesnya suatu proyek. Komunikasi juga berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Adapun proses-proses dalam manajemen komunikasi proyek yang meliputi merencanakan komunikasi atau plan communication management, mendistribusikan informasi atau manage communication, mengontrol komunikasi atau control communication. Adapun pengertian dari merencanakan komunikasi merupakan proses menentukan kebutuhan informasi stakeholder proyek dan menentukan sebuah pendekatan komunikasi. Tentu, setiap proyek harus memasukkan sebuah model rencana manajemen komunikasi yang merupakan sebuah dokumen untuk menuntun komunikasi proyek. Yang kedua, ada mendistribusikan informasi, di mana manajer proyek juga harus dapat mendistribusikan informasi. Mendistribusikan informasi yang dimaksud adalah menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam format yang berguna, yang sama pentingnya dengan pengembangan informasi sebagai prioritas utama. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan penting yang meliputi: 1. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan pendistribusian informasi. Yang kedua, metode formal dan informal dalam pendistribusian informasi. Selanjutnya, ada mengontrol komunikasi, di mana agar komunikasi proyek terjadi dengan baik, tentu manajer proyek harus melaporkan kinerjanya. Pelaporan kinerja akan memberikan informasi pada para stakeholder mengenai bagaimana sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan proyek. Adapun yang dideskripsikan dalam pelaporan kinerja yang meliputi: 1. Status report mendeskripsikan posisi atau perkembangan proyek pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, ada progress report mendeskripsikan apa yang telah dicapai oleh tim proyek selama satu periode tertentu. Yang ketiga, ada forecast memprediksi status dan perkembangan proyek di masa yang akan datang berdasarkan informasi dan tren sebelumnya. Lalu ada proses perencanaan manajemen komunikasi proyek. Proses perencanaan manajemen komunikasi proyek di sini merupakan salah satu area pengetahuan project management atau PMBOK with the Project Management Body of Knowledge digunakan sebagai salah satu acuan manajemen proyek, di mana salah satu area pengetahuannya adalah manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi semua proses yang memastikan kesesuaian dan ketepatan dalam perencanaan, pengumpulan, pembuatan, penyebaran, penyimpanan, pengembalian, pengelolaan, pengontrolan, pengamatan, dan status dari informasi proyek. Menurut ROS 2013. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga kelompok proses manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, ada perencanaan, adalah proses pengembangan dan pendekatan komunikasi proyek berdasarkan informasi kebutuhan dan ketentuan stakeholder dan ketersediaan aset organisasi. Pada saat perencanaan, para stakeholder harus sudah menentukan basic communication flow. Yang kedua, ada pengelolaan. Pengelolaan yang dimaksud adalah proses pembuatan, penyebaran, penyimpanan, pengembalian, pengelolaan, pengontrolan, pengamatan, dan posisi dari informasi proyek sesuai manajemen komunikasi yang direncanakan. Sebagai contoh, kontraktor utama harus sudah membuat jalur komunikasi antara owner dan subvendor yang akan menerima instruksi kerja darinya. Yang ketiga, ada pengendalian. Pengendalian adalah proses pemantauan dan pengontrolan komunikasi tentang seluruh project life cycle untuk memastikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan stakeholder proyek. Sebagai contoh, owner tidak dapat memerintah langsung subvendor karena fungsi tersebut ada di kontraktor utama. Setiap orang yang terlibat dalam proyek harus siap menyediakan, memberikan, dan menerima komunikasi dan harus mengerti serta memahami
bahwa mereka terlibat sebagai individu mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Proses komunikasi dalam suatu proyek adalah sebagai berikut. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang mengalir ke tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi, seperti laporan kinerja yang disiapkan oleh manajer pada tingkat yang lebih rendah untuk dikaji oleh manajer pada tingkat menengah dan atas. Yang kedua, ada komunikasi ke bawah, merupakan komunikasi yang berlangsung dari tingkat tertentu dalam suatu organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga, ada komunikasi horizontal, merupakan komunikasi yang terjadi di antara anggota dari kelompok kerja yang sama. Di sini ada tipe media yang tertulis. Dari media individu ada surat, memo, dan report. Dan dari media resmi ada kontrak, proposal, instruksi, prosedur. Ada media untuk organisasi yang meliputi buku pedoman, formulir, dan brosur. Ada tahapan manajemen komunikasi. Di sini terbagi dalam 4 tahapan. Yang pertama ada perencana komunikasi, yaitu menentukan informasi dan komunikasi kebutuhan para pemangku kepentingan. Yang kedua ada distribusi informasi, di mana membuat informasi yang diperlukan tersedia untuk para pemangku kepentingan proyek tepat pada waktunya. Yang ketiga ada pelaporan kerja, pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja termasuk laporan, proses pengukuran, dan perencanaan. Yang keempat ada mengelola stakeholder, mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek dan untuk menyelesaikan masalah. Perencanaan komunikasi merupakan yang sangat penting dalam proyek, mengingat seringnya kegagalan proyek terkait dengan kegagalan komunikasi. Membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek juga membantu dalam perencanaan komunikasi. Di sini ada isu rencana manajemen komunikasi. Yang pertama ada kebutuhan komunikasi stakeholder, yang kedua ada informasi yang akan dikomunikasikan termasuk format, konten, dan tingkat rincian. Yang ketiga, orang-orang yang terlibat. 4. Metode dan teknologi yang digunakan dalam penyampaian informasi. Yang kelima ada jadwal penyampaian informasi. Yang keenam, metode untuk memperoleh informasi. Yang ketujuh, metode penyampaian komunikasi terkait progres kerja. Yang kedelapan, metode penyelesaian masalah. Dan terakhir ada daftar istilah atau terminologi. Distribusi informasi. Dalam proses distribusi informasi diperlukan cara yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat, format yang berguna, termasuk dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi, serta metode formal maupun informal. Beberapa hal penting dalam melakukan distribusi informasi. Ada 1, penggunaan teknologi. Yang kedua, cara formal atau informal. Yang ketiga, penanganan informasi yang sangat penting agar dapat didistribusikan dengan efektif dan tepat waktu. Laporan kinerja merupakan mekanisme penyampaian informasi terkait hasil kerja yang sudah dicapai, termasuk di dalamnya adalah penggunaan sumber daya yang dimana ada manusia, anggaran, dan waktu untuk mencapai tujuan proyek. Dan termasuk dalam pelaporan kinerja antara lain, yang pertama laporan status, di mana laporan status itu menjelaskan di mana proyek berdiri di titik tertentu. Yang kedua ada laporan kemajuan. Laporan kemajuan itu menjelaskan apa yang telah dilakukan tim proyek selama kurun waktu tertentu. Dan yang ketiga ada perkiraan. Perkiraan itu memperkirakan status dan kemajuan proyek masa depan berdasarkan informasi tertentu. Mengelola stakeholder. Manajer proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Perlu merancang suatu cara untuk mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah, dan ada 2 alat yang penting termasuk matriks manajemen harapan, yang kedua ada catatan isu. Berikut contoh matriks manajemen harapan, di mana ukuran sukses yang paling prioritas itu ada waktu dengan ekspektasi. Semua jadwal harus realistis, semua target utama harus diprioritaskan. Dengan tolak ukur manajer proyek dan pihak sponsor harus lebih dahulu mengetahui apabila ada isu dan berdampak pada waktu yang sudah ditentukan. Prioritas kedua ada ruang lingkup. Dengan ekspektasi semua lingkup aktivitas harus jelas dan detail. Dan tolak ukurnya fokus pada rapat utama yang dibutuhkan sebelum mempertimbangkan hal-hal yang bersifat opsional. Lalu ada biaya yang
ada di prioritas ketiga dengan ekspektasi proyek sepenuhnya bergantung pada organisasi. Dan tolak ukurnya menjaga pengeluaran sesuai dengan rencana proyek. Lalu di sini ada contoh catatan isu. Seperti yang kita lihat ada server cost 10% more than plan. Terus ada two people left the project. Jadi kesimpulan yang saya dapat, tujuan dari manajemen komunikasi proyek adalah untuk memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan sesuai. Proses utama manajemen komunikasi ada perencanaan komunikasi, distribusi informasi, pelaporan kinerja, dan pengelolaan stakeholder. Sekian dari saya, Widya Trilestari. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.